Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidin Almus Sasmito, NPM 85, dari sesi Jumat 1, meja 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari studi kasus yang saya buat terhadap modul pembelajaran yang ada di Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Untuk studi kasus yang saya buat itu mengangkat tema mengenai toko percetakan yang membutuhkan sebuah sistem informasi untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaannya. Jadi biasanya untuk toko percetakan terdapat seperti pelanggan yang ingin mencetak atau jumlah buku yang ingin dicetak, jenis bukunya, jenis cetakannya dan lain-lain. Jadi nanti akan membuat sebuah sistem informasi yang bisa memudahkan dalam menangani pekerjaan tersebut. Oke, di modul dari LabSim sendiri ada 4 modul, 1 sampai 4. Langsung saja mari kita mulai dari modul yang pertama. Oke, di modul 1 ini judulnya ERD, CDM, PDM, dan database. Seperti yang diketahui, saya akan jelaskan singkat mengenai apa arti dari keempat itu. Untuk ERD sendiri adalah Entity Relationship Diagram, adalah sebuah diagram hubungan antar entitas, di mana di sana akan menyatakan hubungan dari entitas-entitas dalam suatu studi kasus yang akan kita implementasikan ke dalam sistem informasi. Misalnya kalau di percetakan yang saya buat itu ada pelanggan, ada nota, ada pegawai, dan ada daftar list untuk cetaknya. Lalu CDM itu adalah konseptual data model, sebuah melakukan pemodelan data yang masih berupa konseptual. Jadi di sana terdapat hubungan-hubungan jalur-jalur data yang masuk mulai dari awal hingga entitas yang terakhir. Lalu selanjutnya ada physical data model, itu seperti kelanjutan dari CDM. Nanti isinya juga berupa jalur-jalur aliran data yang masuk mulai dari awal hingga akhir. Lalu ada database. Database sendiri adalah basis data, yaitu sebuah pangkalan data yang dimana digunakan untuk menyimpan data-data yang telah kita buat atau yang telah kita input di dalamnya, sehingga bisa terekam dan memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam modulnya. Oke, sini kita masuk ke modul 1, RCD, MPDM, dan database. Seperti yang telah saya jelaskan singkat tadi, ini adalah langkah awal dari kita membuat suatu sistem informasi dari studi kasus yang kita buat. Oke, jadi ini ada pengertian-pengertian dari modul 1. Kita akan langsung skip saja ke implementasinya, karena ini sangat luas sekali. Di sini pertama kali yang dibuat tentunya adalah membuat sebuah entity relationship diagram atau RD. Ini yang saya buat sebelumnya. Jadi di sini ada 4 entitas, yaitu pelanggan, pegawai, daftar cetak, dan bukti pembayaran. Di mana dari setiap entitas mempunyai atribut. Untuk pelanggan ada 3, alamat pelanggan, nama pelanggan, dan ID pelanggan. Untuk pegawai ada ID pegawai dan nama pegawai. Lalu daftar cetak bisa kalian lihat sendiri, dan untuk struktur pembayaran juga. Untuk menghubungkan kita tentunya membutuhkan suatu hubungan yang disebut dengan relationship. Di sini untuk pelanggan dan pegawai itu hubungannya adalah mendatangi, dan pegawai dan daftar cetak adalah mengisi. Untuk daftar cetak dan struktur pembayaran adalah menghasilkan. Jadi bisa dijelaskan dari kedua entitas itu hubungannya seperti apa. Selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi Sybase Power Designer. Ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat ERD atau membuat CDM. Maksud saya membuat CDM. Untuk yang pertama kita new conceptual data model. Langsung saja kita membuat 4 entitas. Lalu kita isi sesuai dengan entitas yang kita inginkan. Untuk tadi saya menggunakan pelanggan, pegawai, daftar cetak, dan struktur pembayaran. Untuk selanjutnya kita isi atribut seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ada banyak sekali. Lalu juga relasinya sesuai dengan apa yang kita buat
dari IRD sebelumnya. Oke, setelah itu kita masukkan tipe data. Yang saya gunakan di sini adalah variabel karakter, di mana variabel karakter itu bisa fleksibel menggunakan angka atau huruf sesuai dengan jumlah karakter yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan variabel karakter 20, sehingga kita bisa masukkan 20 karakter dalam setiap atributnya. Next, itu kita menentukan relasi atau hubungan-hubungan, dan kardinalitas. Itu kardinalitas adalah dia menyatakan banyaknya berapa hubungan yang bisa terjadi. Misalnya ada one to many, artinya dalam setiap satu atribut satu entitas di A bisa terhubung dengan banyak entitas di entitas B, seperti itu. Setelah kita selesai semua, kita lakukan cek model untuk mengecek apakah yang kita lakukan sudah benar atau terdapat error. Kalau terdapat error, kita harus segera memperbaiki dari error tersebut supaya nantinya tidak terjadi apa-apa ketika kita generate ke PDM atau kita ekspor ke menjadi database. Oke, setelah itu ini kita melakukan generate database dengan cara membuka file PDM yang telah di-generate juga sebelumnya. Generate database menghasilkan file SQL. Nah, nantinya ini akan kita upload ke phpMyAdmin. Untuk SAM ini gunanya untuk membukakan server dari Apache MySQL yang sangat diperlukan untuk mengakses phpMyAdmin. Lalu kita start, lalu kita masuk ke interface localhost phpMyAdmin, lalu kita membuat database baru sesuai namanya, bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita ingin. Lalu karena kita tadi sudah melakukan ekspor atau generate database, maka kita akan mendapatkan file SQL. Nah, file SQL ini kita akan import di sini. Lalu kita mengisi. Kalau di sini saya menggunakan contoh 10 dari tiap entitas untuk diisikan ke dalam database ini. Dan ini bisa dilihat entitas-entitas yang saya isi. Oke, untuk analisa outputnya, jadi kita telah membuat dari IRD, CDM, PDM, dan database seperti yang saya bilang di langkah-langkah sebelum ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembuatan dari DFD atau data flow diagram. Oke, setelah kita menyelesaikan dari modul 1 tadi, selanjutnya kita akan masuk ke modul 2. Di modul 2 sendiri itu judulnya adalah DFD atau data flow diagram. Untuk singkatnya, data flow diagram itu menyatakan aliran data dari setiap entitas yang telah kita buat sebelumnya, sehingga kita bisa mengetahui nanti di mana data tersebut akan disimpan, di mana data tersebut didapatkan, dan di mana data tersebut saling mengolah. Untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung saja masuk ke modul yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke modul 2, yaitu data flow diagram. Seperti yang biasa sudah saya jelaskan secara singkat dari sebelum kita masuk ke layar ini. Juga seperti biasa, kita langsung saja masuk ke implementasi atau bagaimana cara kita membuatnya. Karena pengertiannya ini kalian bisa cari tahu di berbagai literatur, mungkin bisa di internet atau dari buku. Untuk yang pertama kita membuat tadi membuka aplikasi dari Power Designer. Oke, tapi di sini yang kita buka adalah data flow diagram atau DFT tadi. Kita membuat data flow diagram. Lalu kita membuat entitas atau yang kalau di dalam DFD kita sebutnya dengan terminator atau external entity. Itu kita samakan seperti apa yang kita buat sebelumnya dari membuat PDM, CDM.
Lalu di tengahnya kita akan buat nama dari sistem informasi yang kita ingin buat. Nah, setelah kita membuat 4 terminator dan 1 proses atau sistem informasi yang kita buat, kita langsung menghubungkan dengan flow-nya atau alirannya. Ini bisa disimulkan dengan panah. Itu artinya dia mengarahkan dari mana proses itu bergerak, dari mana data itu bergerak, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membuat 4 terminator dan 1 proses, kita akan lakukan decompose proses atau lebih mendetailkan lagi dari proses yang terjadi. Oke, sebelumnya di sini dari DFD sendiri ada berbagai level, mulai dari level 0 dan level 1, dan sebelumnya itu bisa kita namai dengan data konteks. Seperti yang kita buat ini adalah data konteks. Lalu dari data konteks kita decompose dan open diagram akan menghasilkan DFD level 0. DFD level 0 ini menjelaskan lebih dalam lagi dari data konteks yang sebelumnya kita buat, sehingga akan membuat lebih banyak sekali alur-alur, flow, atau mungkin memperjelas seperti membuat data storage dan lain-lain. Setelah kita menjadikan DFD level 0, kita masuk lagi ke decompose proses dan open diagram, lalu kita hasilkan DFD level 1. Di DFD level 1 ini biasanya sudah cukup rinci dari apa yang ingin kita buat dari flow data atau DFD. Nah, ini kita buat satu persatu karena kita menggunakan 4 terminator, sehingga kita membuatnya satu-satu dari tiap terminator. Lalu ini dia hasil dari pembuatan DFD. Kurang lebih DFD seperti ini, hanya menyatakan dari aliran data yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke modul 3. Oke, setelah kita menyelesaikan membuat data flow diagram, selanjutnya kita akan langsung membuat interface dari sistem informasinya menggunakan aplikasi dari Adobe Dreamweaver. Dreamweaver sendiri itu merupakan perangkat untuk melakukan web designing. Jadi di sana disediakan banyak sekali template atau cara-cara cepat dalam membuat suatu interface dari suatu sistem informasi atau web. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita menyaksikan modul 3. Kita sudah memasuki ke modul 3, yaitu membuat interface dengan Adobe Dreamweaver, atau kita sebut saja dengan Dreamweaver. Juga seperti yang sebelum-sebelumnya, kita langsung saja masuk ke implementasi dari pembuatan di pembelajaran modul 3 ini. Kenapa digunakan Adobe Dreamweaver? Yang pertama, rasanya karena memang Adobe Dreamweaver itu bisa dikatakan relatif cukup mudah, cukup simpel, karena sudah tersedia berbagai template-template yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu SIM. Yang pertama, kita aktifkan dulu Apache MySQL di SAM-nya, karena kita juga nanti akan menghubungkannya dengan database di phpMyAdmin. Lalu kita membuat folder di dalam htdocs. Htdocs ini adalah tempat kita menaruhkan file-file interface atau file-file tampilan yang kita buat di Dreamweaver, sehingga nanti bisa diakses dan bisa dibuka. Lalu kita membuat account di phpMyAdmin. Ini opsional, bisa dilakukan, bisa tidak. Yang penting kita dalam akun kita sudah melakukan check all global privilege untuk memudahkan kita dalam akses segala fitur yang ada di phpMyAdmin. Langsung setelah itu kita membuka aplikasi Dreamweaver. Yang pertama tentunya kita harus membuat situs atau site. Site di sini adalah tempat di mana lokasi dari file yang kita
buat atau file interface yang kita buat ini akan ditempatkan. Ini yang saya buat di sini ada di htdocs di SAM di local disk C dengan nama folder percetakan. Lalu selanjutnya kita akan membuat server. Server adalah bisa dikatakan dia yang menyediakan layanan untuk kita bisa mengakses dari SIM yang kita buat. Ya, di sini kita masih menggunakan local network atau local host. Jadi masih hanya bisa dibuka di komputer kita sendiri. Sehingga kita namai URL-nya localhost / percetakan sesuai dengan folder htdocs yang kita buat. Selanjutnya kita advance server untuk lebih memperjelas lagi model server kita seperti apa. Di sini kita menggunakan PHP MySQL karena sebelumnya kita melakukan ekspor dari database ke dalam model SQL, sehingga kita servernya juga diubah menjadi PHP MySQL supaya nanti database dari yang sebelumnya kita buat bisa terhubung dengan yang kita buat sekarang ini di Dreamweaver, sehingga nanti kita bisa melakukan login, kita bisa melakukan input data dan sebagainya. Lalu image folder ini tentunya untuk menghias dari SIM kita, kita butuh gambar-gambar yang menarik. Di sini gambar-gambar tersebut bisa ditempatkan di salah satu folder di dalam file database tadi di htdocs. Kita namai dengan folder gambar. Jadi kita akan memasukkan gambar-gambar yang kita gunakan ke dalam sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat koneksi. Di sini koneksinya sesuai dengan username yang sebelumnya kita buat di account. Lalu kita memilih database yang kita gunakan. Database yang saya gunakan adalah percetakan, maka harus dipilih percetakan. Langsung setelah terhubung kita membuat tampilan awal. Di sini sangat sederhana sekali. Saya menggunakan tabel-tabel untuk membuat interface dari setiap halaman yang ada di web saya. Seperti ini, kita edit seperlunya dan kita gunakan link atau yang nantinya apabila kita klik kita bisa langsung masuk ke dalam halaman tersebut. Kita gunakan seperlunya yang sekiranya menunjang untuk ini. Di sini saya menggunakan home, login, dan help. Ini selanjutnya kita akan memasukkan record set, seperti menghubungkan data dari database ke dalam dari web yang kita buat ini. Oke, selanjutnya setelah record set kita membuat tampilan login. Tampilan login sendiri ini terdiri dari form, di mana form itu nantinya bisa diisi dan dihubungkan dengan user authentication. Di sini user authentication sendiri digunakan untuk menghubungkan SIM kita ke database sehingga kita bisa mengaksesnya. Jadi di sini adalah prinsip dari login yang sebenarnya menggunakan username dan password. Kalau di sini username dan password saya buat dari ID pegawai dan nama pegawai, seperti itu. Tentunya dua, kita membuat gagal login apabila kita gagal masuk untuk sebuah keamanan sendiri dari webnya, supaya apabila orang sembarang tidak bisa masuk. Sukses login ini apabila kita berhasil masuk, kita akan langsung disuguhkan tampilan dari sistem informasi percetakan ini. Di sini bisa dilihat ada input, ada data. Input ini kita bisa masukkan data baru seperti pelanggan, pegawai tercetak, dan struk. Dan data sendiri adalah data-data yang telah kita input sebelumnya, bisa kita buka kembali sehingga kita bisa mereview atau melakukan pengecekan data. Oke, next. Ini kita membuat cara untuk kita bisa melakukan update data dan cara untuk membuat kita bisa menampilkan data menggunakan dynamic table. Setelah itu kurang lebih untuk dari Dreamweaver sendiri itu membuat tampilan, lalu membuat login, dan
membuat akses supaya kita bisa melakukan pengisian data dan menampilkan data. Kurang lebih seperti tadi. Untuk hiasannya ini bisa kalian lihat sesuai selera. Jadi kurang lebih untuk Dreamweaver seperti itu, dan ini akan saya tampilkan tampilan-tampilan satu persatu dari interface yang saya buat. Sini sangat lengkap sekali, mulai dari input dari segala entitas yang disebut dan data dari segala entitas yang saya buat. Oke, selanjutnya kita akan masuki modul terakhir, yaitu modul 4 untuk menghosting sistem informasi yang saya buat dan dihubungkan dengan internet. Oke, dan yang terakhir kita masuk ke modul 4, yaitu hosting. Hosting sendiri itu adalah cara kita untuk menghubungkan web kita dengan internet sehingga kita bisa mengakses kapan saja. Perbedaan dari yang sebelumnya adalah sebelumnya hanya bisa diakses melalui localhost atau dari perangkat komputer tersebut tanpa bisa diakses oleh orang lain dengan komputer lain dan hubungan internet. Dengan adanya hosting ini, kita bisa mengakses di mana saja asalkan kita terkoneksi dengan internet. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke modul 4. Oke, next kita masuk ke modul 4, yaitu hosting dan aplikasi Android. Langsung saja masuk ke implementasinya. Di sini kita menggunakan hosting yang free ya, tentunya untuk trial saja. Karena hosting itu bermacam-macam, dari yang mulai dari yang termurah, yang paling terjangkau, hingga yang paling mahal. Dimana perbedaannya itu semakin mahal akan didapatkan keunggulan-keunggulan dan fitur keamanan yang lebih canggih dari yang lebih terjangkau. Oke, yang pertama kita menggunakan ini, linknya di client.hosting.com. Kita bisa mengakses ini untuk membuat free domain kita. Lalu kita menamai domain kita atau web kita sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menamai dengan nama percetakanku karena sebelumnya kita mengusung tema percetakan. Oke, lalu kita mengisi data-data dari pembelian kita seperti layaknya kita melakukan pembelian online suatu barang. Hosting juga dilakukan dengan secara seperti itu. Next, complete order. Lalu kita bisa memperlihatkan dari detail dari pembelian yang telah kita buat atau domain yang telah kita buat sebelumnya. Setelah sudah, artinya domain kita telah berhasil dibuat dan bisa digunakan. Lalu untuk memindahkan file yang telah kita buat sebelumnya di Dreamweaver, kita menggunakan FileZilla. Nah, di sini FileZilla ini bisa melakukan file transfer atau FTP, file transfer protocol, untuk memindahkan dari file-file interface yang kita buat ke dalam domain, sehingga nanti apabila kita buka domain akan terlihat interface yang kita buat. Nah, saat kita melakukan pembelian domain, kita akan tentunya mendapatkan hostname dan password. Hostname dan password ini digunakan untuk mengakses dari nantinya akan ada yang disebut dengan file manager dari web domain tersebut, sehingga kita bisa mengubah isinya, merubah tampilan dan lain-lain, seperti admin dalam suatu sistem informasi juga. Oke, di sini kita langsung pindahkan dari file htdoc tadi ke public HTML, supaya nanti apabila kita mengklik domain tersebut, langsung yang muncul adalah tampilan yang kita buat. Jangan lupa untuk indeks pertama yang masih berupa PHP kita rubah dulu ke HTML supaya dia nanti bisa terbuka di halaman awalnya. Oke, kita pindahkan langsung ke public HTML dan upload. Selanjutnya kita masuk ke ini yang saya maksud tadi, direct adminnya. Di sini kita bisa melakukan banyak sekali yang kita ingin untuk mengatur dari web domain kita sesuai yang kita inginkan. Di sini bisa melakukan MySQL management atau dia tadi menghubungkan dengan database. Nah, ini. Lalu ada database sendiri, PHP admin maksudnya. PHP admin sendiri ini langsung dari domain yang telah kita buat, sehingga langsung
sehingga nantinya data-data ini akan bisa ditampilkan ke dalam web. Kita buat username dan password yang dibuat di direct admin. Sudah kita masukkan, langsung kita masuk ke halaman ini, sama langkahnya. Lalu kita import file SQL sama seperti yang sebelumnya. Setelah masuk, lalu di file manager ini kita akan merubah koneksinya. Koneksinya ini untuk menghubungkan database dari PHP admin tersebut ke domain. Kita rubah namanya user dan password, dan nama database-nya sesuai dengan apa yang kita upload di PHP admin dari domain. Oke, setelah itu kurang lebih kalian bisa mengakses web kalian dan akan menampilkan fitur-fitur yang kalian buat di Dreamweaver sesuai dengan interface yang kalian buat tadi. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan atau membuat aplikasi Android. Di sini kita langsung menggunakan AppsGeyser. Ini lebih ke cara cepat kita dalam membuat aplikasi Android. Pertama kita klik Create App dulu, lalu klik Business Website. Nah, di situ kita langsung memasukkan URL dari domain yang kita buat tadi. Ini seperti domain yang saya buat tadi. Lalu kita masukkan nama aplikasi Android kita. Saya namakan percetakan Ceriwis. Terserah kalian bisa menamai apa aja. Lalu icon juga bisa. Di sini saya memilih untuk tidak merubah. Sebenarnya lebih bagus kalau dirubah supaya lebih terkesan personal atau mempunyai branding dari sistem informasi kalian sendiri. Setelah sudah kita create, nah ini kita hanya perlu menunggu sebentar lalu dibuatkan aplikasinya. Setelah itu kita download. Nah, setelah kita download, langsung kita bisa install di Android kita. Ini berbagai tampilan dari web domain yang telah saya buat. Tentunya sama dengan apa yang saya buat di Dreamweaver karena memang tampilan saya masukkan adalah tampilan itu. Bedanya kalau di sini kita bisa mengaksesnya dari manapun, kapanpun, asalkan kita terhubung dengan internet. Selanjutnya ini ada tampilan juga dari Android-nya. Ini mungkin saya buatnya kekecilan jadi kelihatan kecil sekali. Tapi kurang lebih juga sama. Hanya saja platform yang bisa kita gunakan di sini kita bisa menggunakan Android. Lebih mudah karena memang Android terkesan simpel dan mudah dibawa-bawa. Oke, sekian dari video implementasi dari studi kasus yang saya buat terhadap modul pada lab SIM 4. Jadi terbilang mungkin cukup rumit karena memang dari setiap prosesnya terdapat hal yang harus kita pelajari satu persatu. Namun apabila kita nantinya menguasai dari pembuatan SIM ini, kita akan lebih memudahkan dari pekerjaan yang kita lakukan, sehingga akan membuat suatu efisiensi dan efektivitas dari setiap pekerjaan yang kita buat. Oke, sekian dari video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.